Si kuning turun gunung. Gak puas ngacak-ngacak pasar smartphone kelas mid-end, kali ini Poco ngeluarin senjata baru untuk dijadiin jagoannya di pasar smartphone entry level. Ya, smartphone yang mau kita bahas kali ini adalah Poco C71. Ya, balik lagi bareng Diki di sini, dan ini adalah handphone paling terjangkau yang pernah dijual Poco Indonesia sampai saat ini. Datangnya Poco C71 ini ngebuat persaingan pasar HP sejuta kecil jadi seru. Seenggaknya Spark Go 1 dari Tecno adalah lawan yang setara sekarang. Walaupun efek negatifnya kadang saudara sendiri yang jadi lawan. Contohnya Redmi A5 yang punya spek yang mirip tapi harganya lebih mahal sedikit dari C71 ini. Ya, Poco C71 ini gue beli di Shopee seharga Rp1.050.000. Buat kawan-kawan yang mau beli, link udah gue taruh di deskripsi. Ya, jadi harga sejuta, apa aja sih yang bisa dikasih sama Poco C71 ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yap, ini adalah penampilan awal dari Poco C71. Selalu pakai warna kuning di setiap packagingnya. Di sini ada tulisan Poco dan di sini ada tulisan Poco C71. Di pojok kanan atas tertera juga varian internal 128GB dan RAM hingga 8GB. Yang artinya handphone ini hanya punya dedicated RAM 4GB. Di sini ada tulisan mendukung RAM tambahan berdasarkan ruang penyimpanan yang tersedia. Di samping kanan ada tulisan Poco C71, di kiri juga sama. Dan di belakang tertera juga garansi 15 bulan untuk unit perangkat dan baterai bawaan. Dibuat di Indonesia dan di sini tertulis spek-spek kunci dari handphone ini. Ada powerful octa-core processor, immersive 6,8 display, 32 megapiksel AI dual kamera, baterainya cukup gede juga ya di 5200 mAh. Chargingnya 15 watt dan tentu aja ada fingerprint dan face unlock. Varian yang kali ini kita unbox adalah warna hitam 4GB per 128GB, diproduksi oleh PT Sat Nusa Persada Tbk. Poco. Ya, ini menu utamanya kita singkirin dulu. Kita lihat dalamnya. Ada stiker dari Poco, ada beberapa stiker. Dapat panduan cepat atau user guide. Ini kayaknya pembatas buku deh. Ada slogan Poco, Poconya beraksi. Cakep. Dan di sini kita dapat soft case. Ya, soft case bening biasa lah ya. Basic-basic aja. Kita singkirin dulu. Yap, kita di sini dapat kabel charger. Ini USB to Type C. Dan kita dapat charger yang harusnya sih dia 15 watt ya. Ya, betul, 15 watt. Kita singkirin dulu. Yap, ini adalah penampilan awal dari Poco C71. Kalau kita geser di kanan, ada tombol volume dan di bawahnya ada tombol power yang merangkap sebagai sensor fingerprint. Di bagian atas ada satu buah speaker dan sayangnya nih, dia belum dilengkapi dengan infrared blaster. Di bagian kiri ada SIM tray yang mampu menampung 2 nano SIM dan 1 micro SD. Untuk di bagian bawahnya ada satu buah mikrofon, port Type-C dan lubang jack audio. Menurut gua, buat handphone kelas 1 jutaan, Poco C71 ini nggak malu-maluin kok. Cenderung bagus malah. Desainnya simple dan nggak banyak gimmick. Cuman ada tulisan Poco aja di bagian bawah. Back covernya pakai kombinasi warna doff dan metalik, yang bikin penampilannya nggak kerasa murahan. Untuk frame kameranya berbentuk oval yang dikelilingin sama aksen warna metal. Pas digenggam juga rasanya padat, beratnya ada di 193 gram yang menurut gua lumayan berat untuk sebuah handphone 1 jutaan.
Walaupun kelihatan kece, tapi udah pasti untuk bahan frame dan back covernya ini kebuat dari plastik polikarbonat. Ya sangat dimaklumin kalau ngelihat harganya yang cuman 1 juta kecil. Overall, untuk desainnya, gue lebih suka sama si Poco C71 dibanding kembarannya si Redmi A5. Salah satu yang dibanggain sama si Poco adalah layarnya, immersive display katanya. Ya kalau menurut gue nggak semantap itu juga kok. Layarnya berukuran 6,8 inch yang beresolusi cuma 720 pixel. Panelnya juga masih pakai IPS yang punya peak brightness sampai 600 nits. Menurut gua, satu-satunya yang imersif dari layar si Poco C71 ini adalah refresh rate-nya yang bisa sampai 120 Hz. Ini kacau sih kalau ngeliat harganya yang cuman sejuta kecil. iPhone 16 aja yang harganya belasan kali lipat cuma pakai layar 60 Hz. Untuk kualitas warnanya menurut gua biasa aja. Kerapatan pixelnya juga cuman ada di 260 ppi. Tapi balik lagi nih, setelah gua inget harganya, layar si Poco C71 ini udah lebih dari cukup. Kalau udah ngomongin Poco, udah pasti kita bakal bahas performanya. Ciri khas Poco biasanya dia punya performa di atas kelas harganya. Gimana kalau di handphone ini? Poco C71 ini ditenagai sama chipset baru dari UniSoC, yaitu Unisoc T7250, yang masih pakai fabrikasi 12 nanometer. Ditemenin sama RAM 4GB dan internal 128GB yang masih pakai eMMC 5.1. Walaupun slogan mereka powerful octa-core processor, ya sebenarnya nggak se-powerful itu juga kok. Kebukti setelah kita tes Antutu Benchmark 10, dia dapat skor di 270 ribuan. Unisoc T7250 ini bisa kita bilang punya performa yang mungkin setara dengan chipset dari MediaTek, yaitu Helio G85. Tapi kalau dibandingin dengan harganya, gokil sih bisa dapat HP dengan performa chipset yang kayak gini di harga 1 juta doang. Selama gue pakai handphone ini seminggu lebih, gue nggak ada komplain soal performa handphone ini. Memang gue pakai handphone ini buat kerjaan ringan-ringan aja, kayak nonton YouTube, scroll TikTok, ataupun buka IG. Semuanya jalan dengan lancar dan cenderung nyaman buat dipakai sehari-hari. Untuk urusan game, dia masih sanggup main Mobile Legends dengan settingan frame rate high dan grafik medium. Selama main 2-3 game, akhirnya gue setuju kalau Poco bilang handphone ini punya performa yang cadas. Selama main, dia lancar jalan di 60 fps. Sempat ada frame drop sedikit pas lagi war, tapi nggak melulu frame drop pas lagi rame. Overall lancar dan playable banget untuk main MLBB. Kalau untuk game yang agak berat, kayak PUBG Mobile misalnya, masih cukup playable dengan settingan grafik smooth dan frame rate high. Playable bukan berarti nyaman ya, selama main gua masih sering nemuin frame drop yang bikin pengalaman ngegame kita jadi kurang seru. Ditambah lagi, handphone ini nggak punya sensor gyroscope. Jadi untuk player PUBG Mobile, kayaknya kurang cocok deh dengan handphone yang satu ini. Tapi selama penggunaan gua sehari-hari, gua cukup puas sama ketahanan baterainya. Dia dibekalin dengan baterai 5200 mAh yang lumayan badak untuk pemakaian ringan. Gue cuman pakai buat sosmedan, nonton YouTube, dan sekali-kali main MLBB. Daya 100%-nya bisa tahan seharian. Untuk pengecasannya juga udah cakep nih. Dia di paket penjualannya udah dikasih kepala charger yang bisa ngisi dengan daya 15 watt. 1 juta doang dikasih charger, kabel data, sama casing. Daripada beli flagship belasan juta, cuma dapat handphone sama kabelnya aja. Heran. Untuk kamera belakang, dia pakai konfigurasi 2 kamera. Di bagian atas adalah kamera utama beresolusi 32 megapiksel f2.0. Dan untuk di bawahnya hanya lensa pendukung alias kamera gimmick. Untuk kualitas gambar yang dihasilin menurut gua cenderung biasa aja. Gak ada yang menarik untuk kualitas hasil jepretan kamera 32 megapikselnya. Untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel f2.0 yang hasil jepretannya menurut gue punya tone warna khas Xiaomi.
1 juta dapat layar 120 Hz, tampang nggak malu-maluin, chipset nggak loyo, baterainya badak, dan dapat garansi 15 bulan. Menurut gua, Poco C71 ini salah satu handphone yang bakal gue rekomendasiin. Kalau ada yang nanya, handphone apa sih yang bagus untuk budget 1 juta kecil? Ya, segitu aja pendapat gua soal Poco C71. Semua yang gue omongin barusan adalah murni pendapat gua sebagai pengguna handphone ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.